Perkenalkan, nama saya Ella Hikmatul Laila dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan frekuensi dari menggunakan analog function generator. Nah, sebelum saya menjelaskan cara menentukan frekuensi menggunakan analog function generator, di sini saya akan menjelaskan apa itu function generator. Function generator atau generator fungsi merupakan sebuah instrumen terandalkan yang memberikan suatu pilihan bentuk gelombang yang berbeda yang frekuensinya dapat diatur sepanjang waktu. Nah, gelombang keluaran yang paling lazim keluar adalah gelombang sinus, segitiga, persegi, dan gergaji. Frekuensi bentuk-bentuk gelombang ini bisa diatur dari bilangan pecahan dari Hz sampai beberapa ratus kHz. Kemudian, function generator ini digunakan sebagai sumber sinyal atau frekuensi untuk menggetarkan loudspeaker. Nah, frekuensi ini dapat dirubah sesuai dengan output function generatornya. Nah, setelah tahu apa itu function generator serta gunanya, sekarang saya akan menjelaskan cara untuk menentukan frekuensi menggunakan analog function generator. Nah, untuk menentukan frekuensi menggunakan analog function generator ini, kita menggunakan 3 alat. Yang pertama, analog function generator, yang kedua, osiloskop, dan yang ketiga adalah kabel probe. Jadi, kita akan menggunakan osiloskop. Sebelum menggunakan osiloskop ini, kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu dengan cara menghubungkan kabel dengan channel 1 menggunakan kabel probe. Osiloskop ini dikatakan terkalibrasi apabila tegangannya 2 dan frekuensinya 1 kHz. Jadi, saat pengkalibrasian osiloskop ini kita harus mengatur tegangan dan frekuensinya. Nah, setelah osiloskop terkalibrasi, disambunglah AFG menggunakan kabel probe ke osiloskop dengan cara mencolokkan kabel probe dengan osiloskop tersebut. Nah, jadi pada analog function generator ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah mengatur frekuensi, dan yang kedua adalah frekuensi range, dan yang ketiga waveform, yaitu untuk membentuk gelombang, dan yang ketiga tombol output atau jalan output. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari analog function generator ini, selanjutnya kita menentukan frekuensi menggunakan analog function generator dan osiloskop. Jadi, ketika analog function generator ini disambungkan dengan osiloskop, maka gelombang akan timbul di osiloskop. Nah, sebelum mengukur frekuensi, kita harus mengetahui berapa periode suatu gelombang tersebut pada osiloskop. Nah, caranya yaitu mengatur time per tip pada osiloskop untuk memudahkan pembacaan gelombang tersebut. Kemudian yang kedua adalah tekan tombol off atau run. Nah, ketika gelombang itu telah timbul kan bergerak, jadi kita pencet dulu tombol run or off-nya supaya gelombang itu berhenti, sehingga kita mudah untuk menghitung berapa kolom pada gelombang tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui periodenya satu gelombang dengan cara menghitungkan kotak horizontal pada satu siklus gelombang, kemudian dikalikan dengan time per tip. Jadi, setelah kita dapatkan gelombang, kita harus menghitung berapa kotak horizontal, lalu kita kalikan dengan time per tip. Nah, setelah itu barulah kita mendapat hasil periodenya, dan kemudian kita cari frekuensinya dengan menggunakan rumus. Untuk lebih memahami analog function generator ini,
kita hitunglah periode menggunakan frekuensi yang berbeda-beda dengan cara memutar knob frekuensi dan frekuensi range pada analog function generator. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.